Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nursery. Jadi di hadapan saya ini adalah anggur Heliodor yang sudah selesai fase polinasi atau fase penyerbukan bunganya ya, dan sudah menjadi beri-beri kecil. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan agar beri-beri anggur ini pada nantinya cepat besar. Tapi untuk besar kecilnya beri ini sebenarnya tergantung variannya teman-teman ya. Jadi sudah bawaannya memang, jadi masing-masing varian anggur itu jelas ukuran berinya beda-beda. Kalau Heliodor ini termasuk ukurannya sedang. Lah bagaimana untuk memaksimalkan agar beri-beri anggurnya ini pertumbuhannya bisa maksimal ya, dan juga cepat besar juga. Jadi yang pertama, setelah fase polinasi itu biasanya ada bekas-bekas penyerbukan bunga-bunga yang tidak jadi, yang pada akhirnya nanti akan rontok. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, yang hitam-hitam seperti ini. Jadi untuk cara pertama bisa kita bersihkan sisa-sisa dari penyerbukan yang tidak jadi ini dengan cara kita seperti ini kan, gerak-gerakan menggunakan tangan, nanti akan ambrol sendiri dan akan langsung bersih sendiri. Nah, untuk yang biri-biri yang seperti ini, ukurannya ini berbeda ya, kecil daripada yang lain. Yang tidak berkembang, ini yang lebih baik, ini kita bersihkan juga. Jadi sekalian kita lakukan yang namanya adalah penjarangan beri di tahap pertama. Ya, gunakan gunting atau gunakan tangan boleh. Saya teman-teman perhatikan di sini banyak sekali sisa-sisanya. Jadi daripada nanti juga rontok-rontok juga, bisa kita bantu ya, langsung beri-beri yang tidak berkembang ini bisa langsung dibuang aja. Sekalian adalah penjarangan beri. Jadi nanti beri yang dihasilkan ukurannya akan seragam dan juga pematangannya juga akan sama atau mendekati sama. Jadi ini hal pertama yang harus dilakukan. Jadi selain daripada pemupukan, ini hal ini cukup penting dilakukan sebenarnya. Jadi untuk pemupukannya di fase ini, untuk pengisian beri teman-teman bisa gunakan KNO3 putih dicampur karate boron. Jadi karate boron kita perlukan untuk kalsiumnya juga agar sudah tidak rontok-rontok lagi untuk beri-beri kecil ini. Kemudian bisa disemprot juga dengan kalsium ya. Selain disemprot kalsium, ini juga insektisida, fungisida ini sudah mulai rajin. Kalau di fase-fase ini jangan sampai nggak disemprot, nanti keduluan sama hama dan jamur, nanti malah gagal panen. Nah, intinya seperti itu. Jadi setelah kita bersihkan ya, ini kita buang-buang beri-beri yang tidak berkembang, beri-beri yang setek ya, tidak berkembang. Nanti setelah bersih, ini kalau mau lebih aman lagi bisa dilakukan pembungkusan menggunakan fruit cover ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa karena masih muda banget. Biasanya kalau di tempat saya banyak tikus, jadi kalau sudah mulai tua baru saya bungkus sih. Kalau baru awal-awal terbentuk seperti ini, saya biarkan. Ya sebenarnya banyak nih buahnya, tapi mungkin tidak kejangkau kamera karena saya sengaja agar jelas saja untuk video kali ini. Jadi tidak saya shoot semua bagiannya. Bisa teman perhatikan di sana. Nah itu buahnya gede-gede ya. Nah ini anggur Heliodor ini adalah anggur yang sangat mudah sekali berbuah. Makanya saya sering sekali membuat video tentang anggur Heliodor, karena Heliodor ini memang anggur yang sangat genjah atau sangat mudah berbuah. Nah seperti ini bisa dibuangi pakai tangan aja, sebenarnya nggak masalah ya kalau nggak pakai gunting, karena ininya kecil. Jadi kalaupun pakai tangan nggak masalah sih. Nah, jadi dengan kita membersihkan beri-beri yang tidak berkembang ini, nanti pertumbuhannya atau nutrisinya akan terfokus pada beri-beri yang kita pertahankan ya, dan pada nantinya akan berkembang dengan baik semuanya, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan beri-beri yang lainnya. Jadi nanti akan seragam, kita dapatkan ukuran yang seragam. Jadi kalau mau penjarangan beri ya dibuang aja, nggak usah sayang-sayang. Kalau yang terlalu berdekatan juga dibuang. Nah seperti ini contohnya, dibuangi aja yang seperti ini tidak berkembang ya. Maka kalau yang tidak berkembang atau kecil ini, yang lain udah mateng, ini tetap kecil, makanya mending dibuangi. Nah seperti ini nih, mending kita bersihkan, kita buangi, kita sisakan
beri-beri yang berkembang dengan bagus seperti ini nanti akan seragam. Nah, nih sebenarnya banyak banget nih berinya. Baru sempat dipegang juga. Ini malah sudah ada hama apa ini bekasnya. Laba-laba ya, sarang laba-laba nih di dalam. Nah, ini harus sering dikontrol nih, jangan mentang-mentang sudah jadi beri, sudah polinasinya sudah selesai, ini malah diabaikan ya. Ya inilah yang kadang-kadang keduluan sama hama, jamur, jadinya jadi gagal panen. Ya, yang paling penting juga selain pemupukan ya, penyemprotan insektisida, fungisida, ini juga pengairannya juga harus tetap stabil. Jadi usahakan medianya selalu lembab. Jadi nanti berinya akan berkembang dengan baik. Jadi jangan sampai kekeringan medianya. Jangan juga sampai terlalu banyak air ya. Nanti malah pada rontok, pada pecah-pecah ya. Ininya media penyiramannya stabil seperti biasanya saja. Seberapa ya, menjaga kelembaban daripada media tanamnya. Itu sangat penting sekali. Nah, ini sebenarnya saya sudah menggunakan GA3, hanya saja memang karena karakter daripada Heliodor ini kan memang seperti ini ya. Anggur-anggur kismis ini memang dompolannya ini buahnya sangat banyak sekali. Karena ukuran berinya tidak terlalu gede banget, makanya jumlah buahnya dalam satu tandan ini biasanya sangat banyak sekali. Nah, ini sudah mending nih, karena di GA3 jadi tidak terlalu rapat banget ya. Jadi tinggal di istilahnya dibuangi sedikit-sedikit ya, yang di tengah ya. Nah, seperti ini. Karena proses ini itu membutuhkan waktu yang lama ya, karena harus telaten banget. Tapi ini sebagai contoh aja biar teman-teman ada gambaran ya. Jadi kalau satu, kenapa kita lakukan penjarangan beri? Nah, satu, kita akan mendapatkan kualitas buah yang sepadan, ukurannya juga akan sama juga, kematangannya juga akan bagus, dan juga menghindari kelembaban pada dompolan buahnya juga, karena kalau terlalu lembab juga akan disenangi oleh jamur ya, dan juga tentu saja menghindari pecah beri juga ya, karena kalau terlalu berdempetan juga akan menyebabkan pecah beri juga. Nah, ini lihat, ini yang atas yang dompolannya super nih. Nah, sudah mulai gede ya. Jadi yang beri-beri tidak berkembang ini kita bersihkan aja langsung. Nah, kalau seperti ini insya Allah sudah tidak rontok-rontok lagi ya, karena ini sudah beri, sudah jadi. Nah, sebelah sini juga ada veles. Veles juga baru beri set juga, teman-teman perhatikan. Nah, ini baru banget beri set. Nah, sekecil-kecil. Yang di sana masih bunga, itu juga veles. Jadi dalam satu pohon ini, maksudnya dalam satu tempat ini ada Heliodor dan juga ada veles. Jadi ada kismis veles, kismis Heliodor. Satu merah, satu hitam. Yang mudah-mudahan nanti panennya tidak terlalu jeda panjang. Jadi bisa variatif, ada merah, ada hijau. Nah, di tempat saya ini, kalau teman-teman mau main ke sini, beli bibit di sini ya. Ini akan ada contohnya, mulai dari yang baru tanam, yang baru mau dibuahkan, yang lagi berbuah. Nanti ada contohnya ya. Jadi mulai dari penanaman, pemupukannya, kemudian pembuahannya, terus perlakuan setelah panen juga. Jadi lengkap. Nah, makanya teman-teman kalau mau belajar tanam anggur langsung ke rumah saya bisa, silahkan ya. Ada di map Bapak Kefatir Nurseri. Atau di WA nomor saya, silahkan kalau mau pesan bibit 083 867 120 190. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti ini, mulai dari penjarangan beri, ini juga kalau kita lakukan manfaatnya akan besar sekali. Jadi mari belajar bersama di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, saya mau lanjut dulu untuk membuangi beri-beri yang kecil-kecil dan tidak berkembang, agar berinya fokus
cepat besar ya, dan cepat matang juga. Salam pengangguran.